Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Tema untuk pertemuan kali ini tentang al-alam. Alam ya, nama sesuatu yang ini adalah termasuk di antara jenis-jenis isim ma'rifah. Isim ma'rifah. Isim yang sudah bersifat khusus ya. Alam adalah nama sesuatu dan dikatakan oleh muallif rahimahullah, al-alam naw'an. Alam ada dua macam. Yang pertama syakhsi, yang kedua jinsi. Adapun alam syakhsi yaitu ma wudi'a li syai'in bi'aini. Apa yang dipakai untuk menuju kepada sesuatu ya tertentu yang sudah ditentukan individunya, la yatanawal ghairahu, tidak mencakup person atau individu yang lain. Contoh nama-nama orang ya seperti Zaid, Fatimah, atau nama tempat Makkah, atau nama binatang Syadqam dan Qarn, maka ini nama-nama yang sudah menyangkut individu, sesuatu yang muayyan. Zaid maksudnya si Zaid, Zaid yang itu. Fatimah ya, Makkah, kota Makkah ya. Syadqam ya, ini satu nama untuk singa, dan Qarn satu nama untuk binatang buas ya. Kemudian jinsi, alam jinsi, tadi alam syakhsi, berarti nama individu. Kalau jinsi, gampangannya adalah nama untuk jenis tertentu, yaitu mawudhi ali jinsin minal ajnas. Nama yang dipakai untuk menyebut suatu jenis kelompok tertentu. Seperti Usama. Usama ini merupakan salah satu istilah alam, nama untuk jenis singa. Ya. Ini bukan spesies singa ya. Artinya singa, istilah asad atau di dalam bahasa Arab, singa itu memiliki banyak nama. Bahkan ratusan nama disebutkan. Ada Laith, ada Usama, ya, macam-macam ya. Ada Ghodonfar. Nah, salah satu nama untuk jenis singa adalah, atau untuk menyebut jenis singa adalah istilah Usama. Kemudian Thu'alah untuk menyebut ya jenis atau bangsa rubah. Ini alam jinsi. Kemudian Thu'alah untuk menyebut jenis bangsa serigala. Kemudian Ummu Iryab untuk menyebut bangsa kalajengking ya, al-aqrab. Al-aqrab. Nah, ini adalah alam jinsi. Jadi ketika, nah di sini beliau mengatakan ya, biar makin jelas ya alam jinsi tadi. Beliau menyebutkan ini penjelasan alam jinsi yang ini ya. Kita kasih kotak warna oranye. Bahwa nah alam jinsi ini fil makna kan nakirah. Secara makna dia sebagaimana isim nakirah. Isim nakirah itu kan umum. Nah, beliau mengatakan li'annahu syai'un fi jinsi, karena menyebar, mencakup semua jenis masuk di situ. Bukan individu alam jinsi itu. Jadi secara makna sebagaimana isim nakirah. Misalkan seperti disebut baitun, maka istilah baitun mencakup semua rumah yang ada di muka bumi. Nah, ketika disebut Usama, maka mencakup semua jenis singa. Fataqulu likulli asadin ra'aitahu, maka engkau bisa mengatakan untuk seekor singa yang kamu lihat, engkau bisa mengatakan hadza Usamatu muqbilan. Ya. Ini dia seekor singa yang telah datang.
seekor singa itu telah datang. Maka istilah Usama ya, mencakup semua jenis singa. Tapi dia bukan isim nakirah. Secara makna seperti isim nakirah, tapi dia adalah isim ma'rifah dan jenisnya adalah kelompok isim alam. Dan alamnya adalah alam jinsi. Alam jinsi. Nah, jadi setiap kita melihat singa, kita sebut Usama. Singa 1, singa 2, singa 10 singa, semuanya kita sebut Usama. Itu boleh. Ya, itu namanya alam jinsi. Maka beliau mengatakan apa? Alam jinsi fil makna kan nakirah. Wahuwa fil makna kan nakirah. Tapi kalau alam syaksi, nah, ketika disebut Zaid, nah, maksudnya Zaid yang mana? Nah, Zaid yang itu. Maka itu sudah menjadi alam atau nama untuk individu. Itu pembagian yang pertama. Kemudian, beliau menyebutkan lagi, wa yang qasimul alam aidon ila ismin wa kunyatin wa laqab. Alam juga terbagi kepada pembagian yang lain, yaitu apa? Isim, kunyah, sama laqab. Isim adalah maksudnya nama. Nama biasa, nama yang seorang dari lahir dinamai dengan nama itu, misalkan. Kemudian kunyah. Kunyah itu panggilan yang biasa sering dipakai. Kemudian laqab, laqab itu julukan. Laqab itu apa? Gelar atau julukan. Fal ismu kama mathalna. Adapun isim, nama biasa sebagaimana kita contohkan tadi, Zaid dan Usama. Zaid untuk nama individu, dia adalah nama biasa. Usama untuk menyebut seekor singa, singa manapun itu juga nama biasa. Wal kunyah maksud tirobi abin au Adapun kunyah panggilan itu yang biasanya diawali dengan awalan abu fulan, dan ummu fulan. Atau boleh dengan istilah lain, di sini nggak disebutkan ya. Atau bintu fulan atau ibnu fulan seperti ibnu Abbas ya, dan seterusnya. Atau bintu makhot. Nah, itu kan kunyah untuk bintu makhot, onta betina yang masuk di usia tertentu. Bintu makhot, bintu labun. Ya. Itu namanya kunyah. Contohnya apa? Beliau contohkan di sini Abi Bakr, Abu Bakar, Ummu Kulthum, ya. Kemudian Abul Harith. Nah, Abul Harith ini untuk menyebut bangsa singa ya. Abul Harith, Abul Harith. Kemudian Ummu Iryad ini untuk menyebut bangsa kalajengking. Nah, ini juga masuknya kunyah. Ya. Abul Harith itu wallahu alam secara makna al harith itu kan menjaga ya. Jadi mungkin eh, bangsa binatang yang biasa disebut raja hutan ya, yang menjaga. Ya, walaupun kita tahu alam semesta Allah yang menjaga. Dan Allah mengutus para malaikatnya menjaga gunung, menjaga hutan, menjaga laut. Nah, istilah singa dikenal dengan itu. Maka disebut Abul Harth, Raja Hutan. Ya. Kemudian Ummu Iryad, ini juga kunyah untuk kalajengking. Maksudnya kalajengking itu kan di ekornya ada sesuatu yang tajam. Yang melengkung ke atas itu. Nah, itu disebut Iryad. Ummu Iryad, sesuatu kecil yang tajam. Ini kunyah. Kemudian lakob, adapun lakob atau julukan atau gelar, itu ada dua. Yang pertama, ma asy'ara birif'ati musammah. Yang tujuannya untuk apa? Memuliakan, memuji. Nah, memuji bahasa kita. Contohnya apa? Zainal Abidin. Zainul Abidin. Ya. Zain itu bagus ya. Al-Abidin orang-orang ahli ibadah. Ini termasuk orang yang bagus dalam kalangan ahli ibadah. Kemudian bid'atihi. Atau tujuannya untuk menghina. Contohnya apa? Battah. Misalkan orang dijuluki battah. Disebut sebagaimana seekor bebek mungkin dengan segala kekurangan yang ada pada karakter yang ada pada binatang bernama bebek tersebut. Atau anfunaqah, hidung onta. Ya, dan misalnya. Itu laqab. Ya. Jadi bisa punya dua tujuan, apakah memuji atau menjatuhkan. Kemudian wa idza ijtama'a, nah ini beliau menyebutkan tentang di antara kaidah, wa idza ijtama'a al-ismu wal laqab, kalau berkumpul antara isim dan laqab. Kalau berkumpul antara isim, maksudnya nama biasa dan laqab,
Ya, bergabung ya, isim sama laqab. Wajib ta'khirul laqab fil afsah. Menurut bahasa yang terfasih adalah laqab datangnya belakangan. Contohnya apa? Ja'a Zaidun Zainul Abidin. Ini Zaidun adalah isim, nama biasa. Kemudian dia memiliki laqab Zainul Abidin. Telah datang Zaid si Zainul Abidin. Wa yakunul laqabu tabi'an lil ismi fi i'rabihi. Dan laqab secara i'rab dia mengikuti i'rab isim. Mengikuti i'rab nama biasa. Contohnya apa? Zaidun Zainul Abidin tadi. Zaidun marfu dengan dhammah, maka Zainul juga marfu dengan dhammah. Zainu dibacanya Zainu, bukan Zaini, bukan Zaina. Karena Zaidunnya juga dhammah. Illa idza kana mufradaini, kecuali kalau isim nama biasa itu sama laqab itu keduanya sama-sama tunggal bentuk katanya, bukan idhofah. Kalau Zainul Abidin kan dia dua rangkaian Zain sama Al-Abidin, mudhaf ya, mudhaf. Mudhaf ilaih. Maka hukumnya seperti itu. Tapi kalau illa idza kana mufradaini, kalau ternyata isim nama biasa sama laqab itu sama-sama bentuk tunggal, kata tunggal mufradaini, fayajibu idhafatul ismi ilal laqabi, maka wajib mengidhafahkan isim nama biasa itu kepada laqabnya. Contohnya apa? Sa'idu kurzin. Nah, Sa'id ini kan nama isim biasa. Kurz ini laqab. Kurz ini diartikan ini ya buah ceri ya, buah ceri, atau maksudnya orang yang dijuluki seperti buah ceri karena mungkin wajahnya ada kemerah-merahannya, ya wajahnya mungkin banyak apa namanya tampak kemerahan di wajahnya, maka dijuluki Sa'id si buah ceri, Sa'id yang bagaikan buah ceri wajahnya, atau mungkin dalam penampilan atau apalah ya, yang istilahnya dia mirip dengan karakter buah ceri. Maka cara membacanya adalah Sa'idu kurzin, bukan Sa'idu kurzun. Ya, jadi diidhofahkan. Sa'idu ya diidhofahkan kepada kurz. Makanya kurzinya dibaca kasrah, majrur sebagai mudhaf ilaih. Itu kalau apa? Kalau laqabnya mufrad dan isimnya juga mufrad. Maksudnya kata tunggal, bukan rangkaian dua kata. Kalau Zainul Abidin dia dua kata, maka idhofahnya hanya pada dia laqabnya saja. Dan i'rabnya Zainu ikut kata Zaidun, sama-sama marfu. Kemudian wala tartib bainal kunyah wal ism. Adapun kalau antara isim dan kunyah berkumpul, ya maka enggak ada urutan. Boleh dibolak-balik, boleh isim duluan, boleh kunyah duluan, ya bebas. Misalkan disebut apa? Kunyah itu contoh misalkan Abu Hafs. Ini kunyahnya sahabat Umar, Amirul Mukminin, Umar bin Khattab. Namanya Umar. Boleh menyebut Abu Hafs Umar atau boleh menyebut Umar Abu Hafs. Ya. Itu bebas ya. Mau didahulukan isimnya atau kunyahnya bebas. Sebagaimana wala bainal kunyah wal laqab. Sebagaimana antara kunyah sama laqab juga bebas. Mau laqabnya duluan, mau kunyahnya duluan. Misalkan orang punya kunyah Ummu Abdillah. Laqabnya misalkan apa? Dzatun nitaqatain, apa? Dzatu atau misalkan dzatu apa? Misalkan pemilik apalah. Seperti misalkan Asma bint Abu Bakar memiliki laqab Dzatun nitaqatain, pemilik dua ikat pinggang. Dzatun nitaqain, ya. Misalkan ada orang disebut kunyahnya Ummu siapa? Asma itu siapa? Asma Ummu Abdillah, ya betul, Ummu Abdillah. Anaknya Abdullah bin Zubair. Dan itu tapi Allah alam, Anda lupa apakah Asma berkunyah itu. Setahu Anda Ummu Abdillah adalah Aisyah. Ini gelar untuk bibinya. Nah, misalkan orang punya kunyah Abu Fulan. Laqabnya misalkan apa? Dzulmiqlab, misalkan atau apa? Ya, Zainul Abidin. Abu Abdillah Zainul Abidin. Boleh Abu Abdillah Zainul Abidin, boleh Zainul Abidin Abu Abdillah. Bebas, ya, bebas. Jadi tidak harus urut. Yang urut tadi, yang harus aturan urut adalah kalau isim sama laqab, maka isimnya duluan, laqabnya belakang. Kemudian, nah ini pembagian yang lain. Tadi sudah ya, alam terbagi alam jinsi dan alam syakhsi. Kemudian alam terbagi isim, kunyah dan laqab. Kemudian alam terbagi pula aidon ila mufrad wa murakkab. Alam terbagi dua, yaitu mufrad wa murakkab. Mufrad itu kata tunggal,
Murakab itu rangkaian dua kata. Fal mufrad ka Zaid wa Hind. Ya, mufrad seperti nama atau nama Zaid dan Hindun. Ini apa namanya? Dua nama yang keduanya adalah mufrad. Kata tunggal, tidak digandeng dengan kata lain. Zaidun satu kata, Hindun satu kata. Adapun murakab, salah satu aksam, adapun murakab ada tiga kelompok. Yang pertama murakab idhafi, yaitu rangkaian mudhaf ilaih, ya, seperti Abdullahi. Ya, abad diidhafakan kepada lafzul jalalah Allah dan ini menjadi nama orang. Kemudian Abdurrahmani, ya, kata abad diidhafakan kepada Ar-Rahmani, ya. Jadi nama orang juga. Wa jami'ul kuna, dan seluruh kunyah maksudnya murakab idhafi. Abu Abdullah, Abu Hafiz, Abu Umar, ya, Ummu Zaid misalkan, Ibnu Abbas, itu maksudnya murakab idhafi, mudhaf ilaih. Makanya kata-kata yang belakang, ya, di sini kan ada lafaz jalalah Allahi dibaca kasrah, mudhaf ilaih wajib kasrah. Kemudian Ar-Rahmani ini wajib kasrah. Ibnu Abbasin itu juga kasrah. Kalau memang nggak bisa kasrah maka dengan fathah, yaitu tentunya kalau dia memang ghairu munsharif. Misalkan Abu Usamata, ya, maka itu juga murakab idhafi. Yang kedua, ya, adalah murakab. Ini macam-macam alam murakab, ya. Tadi alam mufrad sudah, ya. Sekarang alam murakab idhafi. Yang kedua adalah murakab mazzi. Rangkaian dua kata, ya, rangkaian dari dua kata yang disatukan, ya. Seperti tapi ini bukan mudhaf ilaih, ya, bukan mudhaf ilaih. Contohnya ba'labak. Ba'labak, ya. Itu adalah rangkaian kata ba'al sama bak. Jadilah satu nama ba'labak. Ya. Jadi murakab mazzi itu gabungan dua kata yang melebur menjadi satu kata dan dianggap satu nama utuh. Ya. Bercampur dua kata itu menjadi satu nama utuh. Jadi asalnya kata ba'al sama bak, kemudian menjadi satu nama menjadi ba'labak. Ya. Jadi cara mengirabnya juga satuan, dihitung satu. Dan ini juga nanti ada yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Kalau si bawaihin, ya, ini yang contoh yang paling terakhir adalah munsharif, itu boleh tanwin, si bawaihin. Ini dari kata sif sama wai. Demikian pula hadramaut, dari kata hadar sama maut. Nah, ini dua kata yang dirangkai menjadi satu, melebur jadi satu kata, atau jadi satu nama. Ya. Si bawah ini nama orang, hadramaut ini nama kota, ba'alabak itu nama tempat. Ya. Tarkib mazzi. Tarkib mazzi. Contoh lain ma'di karib, ya, ma'di karib dan yang lainnya. Contoh misalkan dikatakan zurtu Hadramaut, aku mengunjungi Hadramaut. Nah, ini sebuah negeri, kalau nggak salah di daerah Yaman sana. Nah, ini namanya tarkib mazzi. Kemudian yang ketiga adalah tarkib isnadi, alam tarkib isnadi, ya. Yaitu dua kata juga. Sebetulnya dua kata semua ya, teman-teman, ya. Jadi murakab idhafi dua kata, cuma susunannya mudhaf ilaih. Kalau tarkib mazzi juga dua kata, cuma susunannya bukan mudhaf ilaih, digabung saja, digabung dan seakan menjadi dua kata, ya. Kemudian yang ketiga adalah tarkib isnadi. Isnadi ini adalah menyadarkan kata pertama kepada kata berikutnya atau keduanya saling berkaitan, ada hubungan. Itu biasanya seperti susunan fi'il fa'il atau mubtada khobar. Ya, dua kata yang tersusun seperti itu kemudian dianggap menjadi satu kalimat, kemudian kalimat itu dipakai untuk nama orang. Dipakai untuk nama orang. Contohnya misalkan barakonahru. Barakonahru, yang berkilat dadanya. Ya, yang berkilat dadanya. Jadi misalkan ada orang dinamakan baraka nahruhu. Ini kan baraka, ini kan fiil. Baraka ini fiil, nahruhu itu fa'ilnya. Ya, fa'il dari kata baraka. Ya, susunan aslinya itu susunannya seperti itu. Ya, yang berkilat dadanya. Ya, atau berkilat urat lehernya, ya. Nah, ini dua kata yang disandarkan, ya, susunan fiil fa'il, kemudian kata ini atau kalimat ini dari yang tersusun dari dua kata ini menjadi sebuah nama. Menjadi sebuah nama orang. Ya, baraka nahruhu. Telah datang baraka nahruhu. Kemudian contoh lain adalah syaba qarnah. Ya, telah datang, ya, yang memutih apa namanya? Kedua tanduknya, maksudnya beruban. Ya, ini juga menjadi dipakai sebagai nama. Syaba qarnah. Syaba qarnah. Nah, inilah dia teman-teman semua tentang isim ma'rifah yang
kita sebut dengan istilah alam, nama sesuatu, dan itu ada beberapa pembagian yang sudah kita sebutkan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina